Di media pembelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mengupload file dari rancangan desain kita yang ada di dalam komputer kita. Dari rancangan ini nanti akan kita masukkan ke tampilan di hosting yang free ya. Kebetulan kita pilih yang free di sini agar memudahkan kita untuk menampilkan data. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mendaftarkan di free web hosting ini yang ada di 000 web host ya. Kemudian nanti di sini ada create free website atau dari kita daftarkan yang ada di atas juga bisa. Nah, misalnya contoh di sini kita klik yang create free website, nanti otomatis akan masuk ke bagian bawah. Nah, kita pilih yang free. Nanti untuk pengembangan lanjut silakan untuk yang prabayar di sini sudah ada, tapi kita coba dulu untuk yang free web hosting. Nah, tentunya dengan menggunakan free web hosting ada batasan-batasan yang ada di sini. Di sini ada 2 website ya. Di sini yang kita bisa bangun, kemudian batasnya ini yang perlu diingat adalah 300 megabyte. Itu untuk ukuran dari size-nya. Nah, kemudian kita akan mencoba kita daftarkan. Di sini ada sign up-nya sendiri, kita klik. Nanti akan ditujukan ke tempat mendaftar. Nah, cara mendaftarnya cukup mudah ya. Jadi kita daftarkannya dengan email kita. Nanti kita misalnya, saya kasih contoh punya saya. Misalnya seperti ini. Saya menggunakan nama email saya. Kemudian Gmail ya, kebetulan di Gmail. Nah, passwordnya kita masukin sendiri ya di sini. Ya, dari yang ada di sini misalnya saya passwordnya. Ini bagian bawah juga harus sama ya. Kita harus masukin. Nah, kita lihat kayaknya agak sedikit beda ya. Kita ulang lagi yang di atas. Oke, kalau sudah langsung sign up-nya. Di sini selain itu bisa dari Facebook juga bisa, atau dari login yang ada di Google juga bisa lakukan. Kita daftarkan tadi, kita sign up, kita masuk. Nah, di sini minta untuk ini ya, mengecek di sini. Ini yang kita atur, mungkin misalnya kita skip dulu aja, kita lihat bentuk ini mungkin agak sedikit beda ya. Yang ini kita verify. Nah, oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini mungkin sawah ya. Di sini kita masukkan. Dan kita masukkan. Kita coba ini ya. Kemudian kita find. Nah, nanti kita akan masuk ke proses selanjutnya. Ada pengecekan lagi yang nanti dikirim ke email kita yang harus kita pastikan nanti prosesnya tinggal kita panggil sesuai dengan yang kita rancang. Ya, tentunya ini nanti kaitannya dengan yang ada di email kita. Nah, untuk itu kita masuk ke email yang ada di email. Kita masukkan ke email saya ya. Oh, oke, ini udah ada. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini ada klik to verify your email yang sudah kita daftarkan tadi. Kita klik ya. Kita klik nanti masuk ke website yang tadi ya. Kita masuk dulu di sini. Kita tunggu nanti proses itu akan mendaftarkan dari website yang kita daftarkan ya tentunya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini akan muncul tampilannya seperti ini awal pertama kali setelah diverifikasi dari email kita. Kemudian kita lihat di sini ya, ada Starno. Jadi pada saat kita membuat masalah bahasa mungkin kita bisa atur juga kalau seandainya kita menggunakan bahasa yang kita inginkan. Kemudian kita klik start aja langsung di sini. Kita klik start. Jadi kita tunggu pada saat diproses nanti akan masuk ke tampilan pada saat perancangan yang ada di bagian pembuatan site-nya ya. Kita tunggu. Oke ya.
Nah, ini sudah masuk ke bagian rancangan yang website kita ingin bikin di sini. Boleh namanya bebas mungkin, atau nama yang kita punya, misalnya nama, boleh menggunakan dua kata, tapi saya gabung ya. Ya, nanti ini sebagai subdomain ya, karena domainnya ada di bagian belakang. Ini adalah eh, tempat hosting kita. Ya, jadi ada titik. Nah, ini nanti alamatnya nyatu ya, nama yang ada di sini. Kemudian password kita bisa masukkan password yang tadi yang sudah kita daftarkan ya. Nah, untuk password pastiin kombinasinya ya terpenuhi semua, besar, kecil, kemudian kode, angka ya itu harus sesuaikan ya. Jadi kalau sudah sesuai nanti kita cek create, nanti akan terbentuk di situ. Nah, nanti akan muncul tampilannya sesuai yang kita tampilkan nanti berdasarkan dari rancangan ya yang ada di bagian tampilan, nanti kita tunggu. Oke, nah sekarang sudah tampil, ada dua tampilan di mana di sini kalau kita menginstal WordPress langsung dengan menggunakan ini, tapi kita nanti akan gunakan yang upload site. Jadi yang kita gunakan upload site ini berdasarkan dari rancangan yang ada di komputer kita ya, yang sudah kita rancang, kemudian tinggal kita kirim ke dalam atau di-upload di bagian set tersebut. Nah, kita pilih select. Nah, setelah kita select, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di mana nanti kita akan mengupload itu ada letaknya di dalam public HTML yang ada di atas. Kita bisa klik dari sini atau klik dua kali dari sini juga bisa. Kita klik sini. Nah, nanti otomatis di sini sudah ada .htaccess. Nah, ini .htaccess ini kita biarkan aja. Nah, kita akan masuk ke bagian rancangan yang sudah kita bikin yang kemarin. Ini kalau kita klik dua kali, hasilnya adalah ini. Nah, ini yang sudah kita rancang sebelumnya, dan tentunya terkait dengan beberapa halaman ini sudah ada semua ya di sini. Nah, tinggal kita akan memindahkan dari rancangan yang ada di sini masuk ke bagian ini ya, website yang sudah kita siapkan tadi tempat hostingnya. Nah, ini adalah tempatnya nanti. Nah, untuk itu kita pindahkan semua, baik gambar maupun halaman tersebut. Ya, mungkin saya kecilkan dulu, nanti kita tinggal drag aja. Nah, caranya yang ada di sini nanti kita blok aja. Kemudian tinggal pindahkan. Pindahkan langsung di sini. Nah, ini sudah ada keterangan, nanti kita tinggal upload semua. Nah, jadi ini semua ini nanti yang sudah di checklist ini nanti kita upload, nanti otomatis akan mengirim datanya yang ada di situ sesuai dengan rancangan yang kita tampilkan. Hanya kita tunggu. Nah, sudah masuk semua. Tinggal gambar yang kita masukkan nanti menyesuaikan dengan folder tempat penyimpanan gambar. Nah, nanti kita tunggu sampai dia prosesnya selesai semua. Oke, nah ini sudah tampil semua. Yang sudah kita blok tadi, kita tinggal drag masukkan di sini. Kemudian di sini ada beberapa file yang tentunya ini sudah mendukung dengan apa yang kita akan rancang di dalam website. Ini adalah sekedar contoh yang mungkin sebelumnya sudah kita pernah bikin ya. Nah, di dalam tampilan ini, file-file ini ada salah satunya yang berupa index.html, karena ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam website yang kita punya ya. Jadi nanti yang ditampilkan pertama kali adalah index.html. Nah, jika ini sudah kita kirim ya, kemudian kita akan kembali lagi ke tampilan yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya kita bisa manage ya. Di sini yang ada di sini juga kita menggunakan manage, juga bisa menampilkan data yang tadi, atau bisa sebut langsung dari yang ada di nama yang kita ingin, yang kita punya, kemudian di belakangnya itu adalah nama domainnya. Nah, kalau kita masuk ke bagian manage yang ada di sini, juga bisa kita gunakan juga sebagai acuan untuk masuk ke dashboard-nya. Nah, ini dia ya, masuk dashboard. Jadi yang tadi yang kita untuk menampilkan data yang ini, mungkin saya close dulu. Ini sebetulnya letaknya ada di mana? Letaknya ada di bagian file manager yang di sini. Jadi kalau kita klik file manajernya, maka akan kembali lagi ke tampilan yang
tadi, yang untuk mengupload tadi. Nah, ini kebetulan di public HTML, baru tadi data-data yang ada di file ini. Nah, sekarang kita akan coba menampilkannya. Nah, menampilkannya di bagian ujung kiri, ini tadi yang kita sudah daftarkan nama subdomain kita, itu nama saya, kebetulan di sini, kemudian nanti kita tinggal klik, nanti akan masuk ke tampilan yang rancangan yang sudah kita bikin. Nah, ini sekarang rancangan yang ini bukan seperti yang ada di sini ya. Yang ada di sini adalah tampilan dari yang ada di lokal kita. Nah, sementara yang ada di bagian ini sudah ada di internet. Nah, nanti bisa aja kita akses dimanapun, baik menggunakan device yang menggunakan handphone atau pad atau menggunakan laptop maupun komputer desktop, tetap tidak akan memunculkan selama internet jalan. Jadi ini adalah hasil karya kita yang sudah pernah kita bikin di lokal, tapi ini sudah dijatuhkan di internet. Jadi semua akan ngumpul di sini semua, sesuai dengan rancangan yang pernah kita bikin di komputer lokal kita. Nah, ini sudah semua terbentuk ya. Nah, untuk itu silahkan nanti dicoba untuk merangkai semua rancangan, tinggal kita upload, mulai kita mendaftar pertama sampai proses mengupload data seperti yang sudah kita demokan tadi ya. Nah, mungkin urutan pertama kalau yang sudah mendaftar, mungkin kita nanti akan kita coba untuk close ya, dari awal dulu kita close dulu. Ya, ini kita sudah mendaftar. Kemudian kita akan masuk ke tempat layanan di mana kita menyimpan data-data file dari rancangan yang sudah kita bikin. Nah, ini sudah defaultnya sudah ada nih, nama tadi yang email Gmail kita, kemudian password yang kita, ini kebetulan saya sudah simpan secara lokal, kemudian tinggal kita masuk login. Ya, nanti tampilannya di login ini nanti akan masuk ke dalam tampilan di mana di sini sudah ada aturan ya, di mana di sini untuk menambahkan memanage suatu website yang kita bikin dengan menggunakan manage yang ada di sini ya. Kalau di upgrade itu untuk merubah dari pendaftaran dari nama domain yang kita akan daftarkan. Tapi karena kita menggunakan yang free dan sudah ada dengan menggunakan subdomain yang ada di bagian web host ini, jadi kita menggunakan manage saja. Jadi kita memanfaatkan dari tempat untuk menampung datanya. Jadi nanti kita tinggal panggil aja sesuai dengan yang tampilan yang kita inginkan di situ. Oke, kita klik di sini. Mungkin butuh waktu beberapa detik untuk masuk ke sana. Kita tunggu nanti. Coba kita klik lagi ya. Oke, nanti kita lihat prosesnya. Oke ya. Nah, sekarang sudah tampil dari manage tadi, akan muncul seperti yang tadi pernah kita coba ya. Kemudian di sini beberapa fitur yang ada di sini mungkin bisa digunakan juga, tapi untuk mengupload semua ada di dalam file manager. Jadi kita klik file manager lagi, nanti akan menampilkan tempat untuk menampung file. Semua ada di bagian mana? Di bagian public HTML. Nanti kalau kita klik di bagian public HTML, nanti akan muncul tempat untuk menaruh file-file dan folder dari yang ada di lokal kita. Jadi cukup nanti seperti yang tadi ya, cukup di blok di bagian ini, kemudian kita tinggal drag aja ya, atau di copy ya, tinggal tarik aja, masukkan ke dalam tempat untuk di bagian public HTML. Termasuk semua file, folder akan masuk semua sesuai dengan yang dirancang di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, jangan lupa indeksnya ya. Nah, indeks itu nanti pada saat kita klik subdomain kita, yang dimunculkan adalah indeks dari tampilan yang kita bikin. Nah, mungkin itu aja yang mungkin bisa saya berikan, dan semoga rancangan yang kalian sudah bikin di komputer kita bisa di-upload di dalam website, walaupun kita menggunakan website yang free, jadi otomatis bisa dilihat dimanapun kita berada dengan menggunakan device yang berbeda juga. Untuk itu silahkan dicoba dan tetap semangat selalu untuk mengerjakan dari kasus-kasus yang sudah ada di sini, dan tetap semangat dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.